Halo, jumpa lagi bersama saya dalam studi Al-Quran. Studi kita kali ini membahas surah Al-Fat ayat 2. Ya. Seperti biasanya ini merupakan sebuah telaah logis, sehingga dibutuhkan nalar akal sehat untuk dapat menyimak video ini. Kalau kita membuka Al-Quran surah Al-Fat ayat 2, maka akan ditemukan kalimat Allah sebagai berikut: agar Allah memberikan ampunan kepadamu atas dosamu yang lalu dan yang akan datang. Mu ini merujuk kepada Nabi Muhammad sebagai lawan bicara Allah. Ya. Nah, jadi umat Islam meyakini apa yang tertulis ini merupakan kalimat Allah. Nah, kira-kira apa yang mau disampaikan Allah lewat wahyunya itu? Ya, kita tahu bahwa Al-Quran itu merupakan kitab yang jelas dan mudah. Ya, jelas di sini artinya makna dari wahyu Allah itu seperti yang tertulis. Ya, nah, hal ini menyebabkan bahwa Al-Quran itu mudah dipahami. Ya. Nah, kita kembali kepada teks kalimat Allah tadi, ya. Nah, jadi maknanya itu sudah begitu gamblang, ya, gamblang. Nah, menjadi pertanyaannya, kira-kira apa yang mau disampaikan Allah lewat firman-Nya ini, ya? Setidaknya ada dua pesan, ya. Jadi lewat pernyataan agar Allah memberikan ampunan kepadamu atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, ini mau menunjukkan pertama, Allah mengampuni dosa Muhammad. Karena Allah mengampuni dosa Muhammad, maka berarti Muhammad punya dosa. Ya. Ini, Muhammad punya dosa. Dosa Muhammad itu terjadi di masa lalu dan juga yang akan datang. Berhubung surah Al-Fat ini merupakan kelompok surah Madaniyah, maka dosa masa lalu Muhammad itu dosa yang terjadi di Mekah. Ya, sedangkan dosa yang akan datang adalah dosa yang akan dilakukan oleh Muhammad setelah wahyu ini turun. Nah, jadi sekali lagi mau ditegaskan di sini lewat wahyu Allah bahwa Muhammad berdosa. Ini merupakan fakta iman. Karena apa? Karena yang mengatakan ini adalah Allah sendiri. Jadi umat Islam harus memegang fakta ini bahwa Muhammad berdosa. Muhammad mempunyai dosa. Menjadi pertanyaan kita, ya, apa dosa Muhammad? Ya, ini karena dalam Al-Quran tidak tertulis secara jelas. Ya, tetapi kalau kita membaca Al-Quran, membaca hadis-hadis sahih dan juga riwayat hidup Muhammad, maka kita dapat menemukan beberapa dosa Muhammad, ya. Misalnya seperti berbohong, dosa seksual, pembunuhan, dan juga dosa musyrik. Nah, ini, ya. Berbohong, ya. Berbohong ini, ya, yang pertama dia mengatakan dirinya sebagai nabi, padahal dia bukan nabi. Ya. Menganggap dirinya sebagai nabi itu merupakan suatu kebohongan. Ya. Lalu memaksa orang Yahudi, orang Nasrani menerima dia sebagai nabi. Jelas ditolak karena orang Yahudi dan orang Kristen punya standar untuk ukuran nabi, dan itu tidak ditemukan dalam diri Muhammad, sehingga klaim Muhammad bahwa dirinya nabi itu merupakan suatu kebohongan. Nah, itu. Lebih parah lagi, klaim kenabiannya itu dengan mengatasnamakan wahyu. Sehingga ya,
wahyu yang diciptakan Muhammad juga merupakan satu kebohongan. Ya. Ini sudah dikatakan oleh orang-orang kafir di Mekah bahwa wahyu yang diwartakan Muhammad itu rekayasa Muhammad. Itu kata-kata Muhammad yang ditempatkan dalam mulut Allah sehingga seolah-olah itu perkataan Allah. Nah, inilah kebohongannya. Ya. Fitnah tentang Taurat dan Injil, bahwa Taurat dan Injil itu palsu, bahwa kenabian Muhammad itu ada tertulis dalam Taurat dan Injil, ini merupakan satu kebohongan. Ya. Ada banyak kebohongan lainnya, ya, tapi 3 ini saja. Ya. Nah, yang berikut kita lihat dosa seksual. Ya. Dosa seksual, ya kita tentu ingat siapa itu Aisyah. Ya. Gadis kecil usia 6 tahun yang dinikahi oleh Muhammad, dan pada usia 9 tahun disetubuhi oleh Muhammad. Ya. Nabi mana yang begitu gila seks? Anak kecil usia 9 tahun pun sudah setubuhi. Nah, ini dosa seksual Muhammad. Ya. Zainab ini adalah menantunya sendiri, hanya karena tidak tahan ya menyalurkan hasrat seksual, sudah dinikahi supaya suami Zainab menceraikannya. Ya. Maria Qibtiyah, padahal Muhammad sudah punya begitu banyak istri, tetapi ketika melihat pelayannya, ketika melihat pembantunya, hasrat seksualnya begitu naik sehingga Maria Qibtiyah disetubuhi. Nah, ini dosa seksual. Belum lagi dosa seksual yang dia wartakan kepada orang lain sehingga umat Islam melakukan hal tersebut. Ya. Pembunuhan, ada begitu banyak pembunuhan yang dilakukan, baik atas perintah Muhammad maupun Muhammad sendiri yang melakukan. Sehingga tidak heran banyak ahli mengatakan bahwa Muhammad telah melakukan genosida. Ya. Nah, seruan Muhammad itu masih dipakai oleh umat Islam sekarang untuk melakukan pembunuhan-pembunuhan. Inilah yang dikenal dengan aksi terorisme. Nah, itu dosa Muhammad. Ya. Musyrik. Ya. Dalam Al-Quran kita menemukan ada semacam kesetaraan antara Allah dan Muhammad, bahwa umat Islam harus taat kepada Muhammad dan juga kepada Allah, harus beriman kepada Allah dan juga Muhammad. Jadi secara tidak langsung Muhammad mau menyejajarkan dirinya dengan Allah. Itulah dosa musyrik Muhammad. Nah, kalau kita melihat dosa-dosa Muhammad ini jelas nampak sekali kontradiksi dengan sikap umat Islam terhadap diri Muhammad. Mereka mengatakan Muhammad itu insan kamil, manusia sempurna. Sempurna bagaimana kalau manusianya dipenuhi dengan dosa? Ya. Muhammad disembah, dimuliakan, diagungkan dan dipuji. Ini kan gila itu. Manusia tidak sempurna begini tapi dimuliakan, diagung, disembah. Ya. Menjadi suri teladan agung. Ya, dosa seksualnya menjadi suri teladan agung. Pembunuhan-pembunuhan yang dilakukan itu menjadi suri teladan agung. Inilah suatu kontradiksi sikap umat Islam terhadap Muhammad. Ya. Muhammad punya dosa tetapi dilihat seolah-olah tidak punya dosa. Demikianlah kajian singkat kita atas surah Al-Fat ayat 2. Semoga kajian ini mendatangkan pencerahan bagi Anda. Sekian dan terima kasih.